8 jalur trekking terindah di dunia dengan pemandangan fantastis dan rute yang bakal tak terlupakan. 1. Overland Track di Australia memiliki jalur sepanjang 80 km. Jalurnya yang berliku di antara Gunung Cradle dan juga Danau Santa Clare. 2. Trekking ke Everest Base Camp menjadi salah satu tempat paling dramatis dan indah di Nepal. Pemandangannya bervariasi dan keren banget. 3. Inca Trail di Peru disebut jalur kuno sepanjang 33 km. Jalur ini menuju puncak Machu Picchu dengan pemandangan luar biasa. 4. Lembah Balia Moamena, Papua merupakan salah satu jalur trekking yang patut dikunjungi di Indonesia. Berada di pegunungan Jayawijaya dengan ketinggian sekitar 1.600 mdpl. 5. Rotorburn Trek di Selandia Baru sepanjang 32 km. Rute ini akan melewati 2 taman nasional yakni Pureland dan juga Gunung Ice Piring. 6. The Narrows, Amerika Serikat, panjangnya 26 km. Lebih dari setengah pendakian dihabiskan untuk mengarungi sungai, bahkan berenang. 7. Jalur Baltorogo Glacier di Pakistan, mengarah ke puncak Kitu, gunung tertinggi kedua di dunia dengan ketinggian 8.611 mdpl. 8. Zierfang disebut jalur legendaris yang sudah ada sejak 1972 di Prancis. Pesonanya menakjubkan, ada hutan, kawah, danau hingga puncak tertutup salju. Wah, selain cocok untuk olahraga, suguhan pemandangannya pas untuk healing ya. Pemirsa, itu tadi tayangan tentang jalur trekking terindah di dunia. Nah, Dok, kan tadi kita sudah mendaki, Dok ya. Nah, sebetulnya apakah ada, Dok, batasan usia atau siapa saja yang mungkin mesti hati-hati kalau ingin melakukan trekking, Dok? Ya, sebenarnya batasan untuk mulai trekking atau siapa yang boleh trekking itu lebih didasari oleh seberapa menantang jalur trekkingnya dan juga seberapa mampu orang tersebut. Jadi apakah ada keluhan lutut misalnya atau ada keluhan nyeri punggung misalnya. Nah, ini yang harus hati-hati. Jadi sebenarnya secara garis besar tidak ada patokan resmi. Oh, di usia 50 tahun harus berhenti. Sampai 60 tahun juga kalau kapasitas fisiknya masih bagus, masih bugar, boleh banget hiking, trekking gitu ya. Jadi kembali lagi lihat kondisi kesehatan dan kebugaran masing-masing dan periksakan dulu resiko kesehatannya supaya aman ketika trekking. Betul. Termasuk juga mereka yang mungkin menderita obesitas, Dok ya. Betul. Nah, betul sekali Dr. Heka, karena beban di lutut itu berbeda. Kalau kita menanjak dan ketika kita turun gitu ya dengan kondisi berat badan berlebih, kemungkinan untuk nyeri lututnya jadi lebih tinggi. Wow, oke. Dok, kan ketika kita sedang jalan, Dok ya, mendaki, nah apa sih yang mesti kita persiapkan supaya nih kita nggak cedera, Dok? Nah, jadi kalau tadi kita bicara persiapan sebelum mendaki gitu ya. Nah, saat mendaki ini betul sekali Dr. Hekel, kita perlu berhati-hati. Nah, jadi kayak ini nih kita sekarang bawa trekking pole ini sebenarnya membantu karena akan mengurangi beban di lutut kita, terutama kalau misalkan kita tidak mengenal medannya. Nah, kemudian jangan lupa juga untuk memakai baju yang sesuai. Nah, seringkali banyak yang menyepelekan hal ini gitu ya. Jadi kita harus memakai baju yang mudah terjadi sirkulasi udara. Jangan malah baju yang bikin panas atau juga menyimpan air, harus cepat kering. Kalau misalkan kita bicara sepatu, nah sepatunya juga harus yang sesuai untuk kondisi trekking. Jangan sampai sepatunya licin atau mudah menyebabkan kita jatuh atau kehilangan keseimbangan. Nah, Dok, ngomongin outfit, Dok ya. Kan kalau kita trekking ya atau hiking di daerah perbukitan, pegunungan, itu kan cuacanya nggak menentu, Dok ya. Kadang-kadang cuacanya itu sejuk dan cenderung dingin. Nah, itu apakah beresiko mengalami hipotermia, Dok? Iya, betul sekali. Jadi satu dari sisi suhu atau udara gitu ya. Yang kedua juga sebenarnya dari sisi persiapan tubuh kita.
Karena hipotermia itu bisa terjadi ada dua hal, dari lingkungan maupun dari diri sendiri. Yang dari diri sendiri ini seperti apa contohnya? Contohnya adalah kalau misalkan suhu tubuh kita tidak mampu naik karena kita kurang asupan. Kurang makan ya. Makan, kemudian mengkonsumsi sesuatu yang gampang menyebabkan suhu tubuh kita turun. Contohnya, apa dok? Kopi ya? Kopi. Kafein. Segala sesuatu yang mengandung kafein ya kan. Biasanya ada yang bilang, oh saya minum energy drink dulu. Itu malah nggak boleh dok ya? Malah nggak boleh. Karena jadinya kencing-kencing terus. Betul. Malah suhu tubuh kita jadinya lebih gampang turun karena kita dehidrasi. Dan juga yang mengandung alkohol. Banyak yang pikir, oh kalau hipotermia suhu tubuh turun, kita minum alkohol jadi panas badannya. Betul. Nggak boleh padahal. Iya. Nah, hal-hal seperti ini yang sebenarnya masih seringkali jadi salah paham ya di masyarakat. Jadi itu tadi tips dan trik supaya terhindar dari hipotermia dok ya. Nah, untuk bekal dan logistik dok, kita mesti siapkan apa saja nih? Perbekalannya, kemudian tas ranselnya seperti apa dok? Oh ya, jadi kalau kita bicara soal perbekalan nih Dr. Hekal, kita bicara soal keselamatan dan kesehatan pribadi. Ya kan? Jadi kita harus bawa obat-obat yang biasa kita konsumsi atau obat-obat pribadi kita sendiri. Contohnya misalkan, kalau kita punya asma ya kita harus sedia obat asma kita sendiri. Termasuk juga obat penurun panas atau obat nyeri, sehingga kalau terjadi sesuatu di trekking gitu ya, kita sudah siap sedia. Jadi seperti P3K kecil dok ya? Nah, P3K kecil ini biasanya termasuk juga rawat luka. Nah, kalau misalkan jatuh atau misalkan terkilir gitu ya. Kemudian kalau kita bicara soal nutrisi, jadi kita harus membawa perbekalan minum dan makanan kita sendiri. Setiap setengah jam atau 20 menit ada baiknya kita sebenarnya meminum 1 gelas air supaya terhindar dari dehidrasi. Betul. Nah, kemudian setiap sekitar kurang lebih 50-60 menit kita masuk asupan makanan. Makanannya jangan makanan berat nih. Contohnya apa dok? Contohnya seperti roti gitu ya, supaya kita tidak kehilangan energi atau kekurangan energi. Sehingga kita tetap kuat untuk menjalani trekking itu. Karena kan dengan gula darah kita tetap terjaga, jadinya tidak kelelahan dan juga resiko untuk hipotermia jadi kecil. Jadi mesti tepat dok ya pemilihan bekal dan logistiknya. Betul sekali. Nah pemirsa, ngomongin bekal logistik, saya ada tayangan tentang bekal logistik sebelum trekking. Ini dia tayangannya. Menyiapkan bekal untuk trekking sangat penting. Asupan makanan dan minuman yang sehat memberi manfaat pada olahraga ini. Pilih nasi atau ubi. Masyarakat Indonesia pada umumnya belum puas jika belum makan nasi. Padahal memilih umbi-umbian seperti kentang, ubi, dan singkong sangat baik saat trekking. Mie instan atau oatmeal menjaga asupan yang baik saat trekking membantu mengurangi rasa lapar yang berulang. Mengonsumsi mie instan membuat perut mudah lapar. Pengganti oatmeal, sereal, dan susu memberikan energi dan rasa kenyang lebih lama. Telur rebus atau sosis. Ketika trekking dan pendakian, tubuh juga perlu asupan protein. Baiknya menghindari makanan dengan proses berulang yang banyak pengawet dan juga garam. Wedang atau minuman alkohol. Meski beberapa minuman mengaku alkohol mampu memberikan rasa hangat pada badan, efek samping alkohol yang menghilangkan kesadaran bisa menjadi pedang bermata ganda. Jika memang tujuan utamanya untuk menghangatkan badan, wedang bisa diandalkan. Campuran jahe, serai, dan beragam tanaman herbal lain mampu menghangatkan tubuh dengan lebih sehat dan alami.